Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia. Saya dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang KB, imunisasi dan juga bayi tabung untuk memenuhi tugas AIK. Sumber yang saya gunakan pastinya yang pertama dari modul yang telah diberikan dan juga dari website-website. Salah satunya yang paling besar pokoknya itu adalah dakwahislam.com. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu KB atau keluarga berencana. Berbicara tentang keluarga berencana atau KB, memang terkesan ada kontradiksi dalam Al-Quran, karena ada ayat yang menganjurkan untuk banyak anak, namun ada yang menganjurkan jangan meninggalkan generasi yang lemah. Quran Surah An-Nisa ayat 9 artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Dengan dasar pertimbangan tersebut, maka menurut ajaran agama Islam, salah satu manfaat perkawinan adalah memperoleh keturunan. Islam menganjurkan agar kehidupan anak keturunan jangan sampai terlantar dan menjadi beban atau tanggung jawab oleh orang lain. Di luar tujuan itu, maka upaya mencegah kehamilan adalah berlawanan dengan ajaran agama Islam. Demikian pula, keluarga berencana atau KB ini yang dilaksanakan untuk pencegahan kehamilan. Dalam keadaan darurat, upaya ini dibolehkan dengan syarat adanya persetujuan pastinya dari suami istri dan tidak mendatangkan mudarat jasmani dan juga rohani. Pencegahan kehamilan yang dianggap berlawanan dengan ajaran agama Islam adalah pencegahan yang sikap dan tindakannya dijiwai oleh adanya niat enggan mempunyai keturunan, atau sengaja merusak atau mengubah organ yang bersangkutan, seperti memotong secara permanen karena tidak mau berketurunan tanpa alasan kesehatan atau alasan untuk melindungi hidup. Di zaman seperti saat ini, sudah ada beberapa alat kontrasepsi yang dapat dipastikan kemaslahatannya, dan justru maslahah itulah yang dituju oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu melindungi anak yang masih menyusu dari mara bahaya, termasuk menjauhi masalah yang lain pula, yaitu tidak bersetubuh dengan istrinya selama menyusui, di mana hal itu memberatkan sekali. Namun, ada perbedaan pendapat para ulama pada penggunaan alat atau obat kontrasepsi modern, terutama yang masih dianggap permanen seperti tubektomi dan vasektomi. Dengan kata lain, jumhur ulama atau mayoritas ulama menyetujui nih bahwa penggunaan alat dan obat kontrasepsi selama hal itu tidak bersifat permanen, seperti misalnya kondom, pil, suntik, implan, IUD, dan juga jeli itu boleh. Sebagian ulama juga membolehkan seperti melakukan vasektomi untuk laki-laki dan tubektomi untuk perempuan, karena penemuan keilmuan dan teknologi kedokteran yang menyatakan bahwa memang keduanya bisa disambung kembali. Saluran sperma atau saluran telur perempuan yang dikenal dengan rekanalisasi sehingga tidak lagi permanen. Dengan menggunakan alat kontrasepsi, pasangan menjadi aman dan juga tenang pastinya dalam melakukan hubungan badan dengan istrinya sendiri, karena tidak ada nih ketakutan istri akan hamil saat usia anak masih sangat kecil. Nah, karena itu ber-KB atau keluarga berencana tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dasar kebolehan obat dan alat kontrasepsi modern tersebut dapat ditelusuri dari beberapa hadis juga nih. Rasulullah SAW yang salah satunya adalah berbunyi, kunna na'rilu wal qurnu yanzilu. Artinya kamu dahulu pernah melakukan di masa Rasulullah SAW dan Quran turun ketika itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis di atas menunjukkan bahwa melakukan azal, yaitu mencabut kemaluan laki-laki dari vagina saat hampir keluar sperma dan mengeluarkannya di luar vagina istrinya,
itu diperbolehkan. Jika azal pada zaman Rasulullah SAW dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan ada ayat yang melarangnya. Namun ternyata ayat tersebut tidak ada. Dengan demikian, maka melakukan azal tidak dilarang dalam Islam. Kebolehan penggunaan alat dan obat kontrasepsi dianalogikan kepada praktek azal, seperti karena mempunyai tujuan yang sama, yaitu pastinya menghindari kehamilan. Selanjutnya kita ke materi imunisasi. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pentingnya nilai-nilai kesehatan ini. Bahkan dalam Al-Quran ada Allah berfirman, "Hai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuhan bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk dan juga rahmat untuk orang-orang yang beriman." Quran Surah Yunus ayat 57. Bahkan pentingnya kesehatan di dalam Islam ini tidak hanya dari aspek jasmani, tetapi juga oleh rohani. Nah, sebab itulah setiap muslim wajib secara agama menjaga kesehatannya dan menyeimbangkannya dengan kebutuhan rohaninya. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh badanmu memiliki hak atas dirimu." Hadis riwayat Muslim. Di antara hak badan adalah memberikan makanan pada saat lapar, memenuhi minuman pada saat haus, memberikan istirahat pada saat lelah, membersihkan pada saat kotor, dan mengobati pada saat sakit. Berdasarkan Fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi dan vaksinasi secara umum, baik itu imunisasi bayi, imunisasi tetanus, dan imunisasi lainnya, maka secara umum Fatwa MUI memutuskan antara lain. Pertama, imunisasi pada dasarnya adalah diperbolehkan atau mubah sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan juga mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Nah, vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal pastinya dan juga suci. Kemudian selanjutnya penggunaan vaksin imunisasi yang berbahana haram dan atau najis maka hukumnya adalah haram. Selanjutnya imunisasi dengan vaksin yang haram dan atau najis tidak diperbolehkan kecuali yang pertama digunakan pada kondisi darurat, kemudian belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci, kemudian adanya keterangan tenaga medis yang berkompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal. Kemudian dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, ataupun kecacatan permanen yang akan mengancam jiwanya, dengan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi hukumnya wajib. Kemudian nih, imunisasi tidak diperbolehkan dilakukan jika berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya menimbulkan dampak yang membahayakan. Hal tersebut juga hampir sama dengan fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, mufti besar Kerajaan Arab Saudi, ketua Lajnah Daimah dan mantan rektor Universitas Islam Madinah. Ketika beliau ditanya tentang hal ini, apakah hukum berobat dengan imunisasi sebelum tertimpa musibah? Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu bayi tabung. Sistem bayi tabung adalah salah satu cara yang dilakukan oleh dokter ahli kandungan untuk memenuhi keinginan suami istri untuk memperoleh anak. Karena dalam persetubuhan mereka tidak dapat mempertemukan sperma suami dengan ovum istri dalam rahim istri. Padahal sperma suami dan ovum istri dalam keadaan sehat, dengan arti keduanya dapat menghasilkan buah jika dapat bertemu. Oleh karena itu, dokter ahli kandungan melakukan sistem bayi tabung ini. Bayi tabung atau pembuahan in vitro, dalam bahasa Inggris in vitro fertilization, adalah sebuah teknik pembuahan di mana sel telur atau ovum dibuahi di luar tubuh wanita. Bayi tabung adalah salah satu metode untuk mengatasi masalah kesuburan. Jika metode lainnya tidak berhasil, prosesnya terdiri dari mengendalikan proses ovulasi secara hormonal, kemudian pemindahan sel telur dari ovarium dan
pembuahan oleh sel sperma dalam sebuah medium cair. Proses dokter mengambil sperma suami dan ovum istri, kemudian dipertemukan dalam sebuah kapsul atau tabung. Nah, lalu dimasukkan ke dalam rahim istri, terjadilah pembuahan. Lalu istri hamil dan kemudian melahirkan. Nah, menurut Majelis Tarjih, proses yang demikian dapat dibenarkan oleh agama Islam karena sperma suami diletakkan dalam rahim istri yang dikawini dengan akad yang sah. Berdasarkan hadis diriwayatkan dari Ruwaifi bin Thabit al-Ansyari, ia berkata, "Aku pernah beserta Nabi waktu perang Hunain. Beliau berdiri berkhutbah di antara kami. Antara lain, beliau berkata, tidak boleh bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan air maninya ke ladang orang." Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis di atas dapat difahami bahwa air mani seorang laki-laki hanyalah boleh diletakkan atau ditumpahkan ke faraj istrinya. Dilarang diletakkan atau ditumpahkan ke faraj yang bukan istrinya, yang tidak melakukan akad nikah yang sah dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Quran Surah An-Nisa ayat 21. Demikian tadi penjelasan tentang KB imunisasi dan juga bayi tabung. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.